Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Selasa 27 Juni 2023. Saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Joseph Joubert, seorang penulis berkata, kasih karunia adalah jiwa luar dari keindahan. Bagaimana keindahan, karunia dan berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Dan kita boleh melihat dalam nats ini bagaimana Rasul Paulus di tengah kelemahannya, dia hanya berharap, dia hanya bersandar kepada kasih karunia Tuhan saja. Bahkan ketika Tuhan memilih dia menjadi alatnya, menjadi rasulnya, untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang telah Tuhan tentukan. Dia memiliki kelemahan, yaitu berupa duri dalam daging, sakit penyakit. Namun hal itu tidak melemahkannya. Bahkan dalam nats ini, dia boleh berkata, justru dalam kelemahanlah aku bermegah, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika kelemahan yang dialami, dia berpaut sepenuhnya kepada Tuhan dan kuasa Tuhan turun menaungi dia. Ibu, bapak, saudara, dalam kelemahan kuasa Tuhan yang nyata bagi kita, lalu kuasa Kristus yang menaungi hidup kita itu cukup untuk kita, dan kasih karunia Tuhan saja yang membuat kita berkecukupan dalam hidup ini. Kalau perlu uang, datang berkat Tuhan, cukuplah. Kalau perlu mobil, datang berkat Tuhan, cukuplah. Kalau perlu kesehatan, ketika kita sedang sakit, Tuhan berikan kesehatan, cukuplah. Kalau perlu pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, cukuplah. Pengertian cukup tidak berarti cukup pas-pasan, tetapi ketika kita perlu juga, Tuhan mencukupkan atas hidup kita. C.S. Lewis berkata, meski perasaan kita datang dan pergi, kasih Tuhan bagi kita tidak. Kasih Tuhan bahkan karunia-Nya dia berikan kepada kita, dan itu saja sudah cukup bagi hidup kita. Alistair Beck berkata, tidak ada seorang pun yang tidak penting dalam tujuan Tuhan. Bagaimana tujuan Tuhan yang telah menentukan dan menetapkan hidup kita, sebagaimana sapaan rohani hari Senin kemarin. Bagaimana kita telah ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan. Tujuan Tuhan pasti dalam hidup kita. Mari izinkan dan rasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, karena itu saja sudah cukup bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus berharap bersandar hanya pada kasih karunia Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.